Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lija Mewar dengan NIM 2019-32090 kelas A. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan membawa materi yang saya ambil dari buku paket SMP kelas 7 semester ganjil terkait dengan materi sumber daya alam. Yang saya ambil dari materi sumber daya alam ini ada 3 poin, yaitu pengertian sumber daya alam, macam-macam sumber daya alam, dan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Di sini saya akan jelaskan poin pertama, yaitu pengertian sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk kebutuhan manusia. Dengan demikian, sumber daya alam itu juga merupakan kekayaan alam yang ada di permukaan bumi ini dan dapat dimanfaatkan dengan kebutuhan manusia sehari-hari agar bisa dapat berkelanjutan hidup dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dan juga poin kedua, yaitu macam-macam sumber daya alam. Macam-macam sumber daya alam ini ada terbagi atas dua, yaitu sumber daya alam hayati atau bisa dikatakan biotik, dan sumber daya alam non hayati atau bisa dikatakan abiotik. Yang pertama, sumber daya alam hayati atau biotik itu merupakan sumber daya alam makhluk hidup. Contohnya seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Dan yang kedua, sumber daya alam non hayati yaitu bisa dikatakan abiotik, juga merupakan sumber daya alam yang berupa benda mati. Contohnya seperti air, tanah, batu, dan angin. Dan yang poin ketiga, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Di sini saya akan menjelaskan bahwa sumber daya alam yang dapat diperbarui itu dapat memiliki daya generasi, misalnya hewan dan tumbuhan, mikroorganisme, sinar matahari, dan air. Contohnya tumbuhan, hewan, dan air itu memiliki jumlah yang sangat berlimpah. Penggunaannya harus tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat berkelanjutan hidup. Dan yang kemudian, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu merupakan kekayaan alam yang ada di bumi ini dan bisa dimanfaatkan untuk berbagai kelangsungan hidup. Apabila diambil secara terus-menerus, pasukan sumber daya jenis ini juga tidak dapat diusahakan lagi oleh manusia. Contohnya barang hasil tambang seperti minyak bumi, gas, dan mineral. Jika kita terus-menerus mengambil sesuatu, maka itu tidak bisa diusahakan lagi oleh manusia, dan itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mungkin itu saja materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.